Ketika tubuh tak bernyawa seorang pemuda kaya tiba-tiba bergerak dan hidup kembali setelah dilompati seekor kucing hitam, seluruh warga desa dilanda ketakutan. Apakah ini sebuah keajaiban atau awal dari kutukan yang mengerikan? Simak selengkapnya di channel ini, Kisah Bijakku. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kamu ya. Di sebuah desa kecil bernama Tanjung Harapan, yang terletak di Kabupaten Sukamaju, kehidupan berjalan dengan damai dan sederhana. Desa ini dikelilingi oleh perbukitan hijau dan sawah yang luas. Penduduknya sebagian besar adalah petani yang menggantungkan hidup dari hasil bumi. Meski desa ini tampak jauh dari hiruk-pikuk kota, ada satu rumah besar yang mencolok di ujung desa. Rumah itu milik seorang pemuda kaya bernama Arman Saputra. Dibandingkan dengan warga desa lainnya, kehidupan Arman sangat berbeda. Ia tinggal sendirian di rumah besar itu, tanpa keluarga atau sanak saudara. Orang tuanya telah meninggal beberapa tahun yang lalu, meninggalkan harta warisan yang melimpah. Arman dikenal sebagai sosok yang ramah dan tidak sombong, meskipun ia memiliki kekayaan yang jauh melampaui penduduk desa lainnya. Namun, ada satu hal yang membuatnya unik di mata warga, ia sangat menyukai kucing hitam. Tidak seperti kebanyakan orang yang menganggap kucing hitam sebagai pembawa sial, Arman justru merasa bahwa kucing hitam adalah hewan yang istimewa. Baginya, warna gelap bulu mereka melambangkan keindahan yang sering diabaikan oleh manusia. Kegemaran Arman terhadap kucing hitam bermula sejak ia menemukan seekor anak kucing kecil yang terdampar di pinggir jalan desa. Kucing itu memiliki bulu hitam legam dan mata kuning yang tajam. Saat itu, kucing tersebut tampak kelaparan dan lemah, sehingga Arman memutuskan untuk membawanya pulang. Ia merawat kucing itu dengan penuh kasih sayang, memberinya makanan terbaik, dan bahkan membangun tempat tidur kecil di samping ranjangnya. Kucing itu kemudian diberi nama Si Hitam. Sejak saat itu, Si Hitam menjadi teman setia Arman. Kemanapun Arman pergi, Si Hitam selalu mengikutinya. Jika Arman pergi ke pasar, Si Hitam akan berjalan di sampingnya. Jika Arman duduk di halaman rumahnya, Si Hitam akan melompat ke pangkuannya dan tidur dengan nyaman. Hubungan mereka begitu erat sehingga banyak warga desa yang mulai memperhatikan. Namun, tidak semua orang di desa menyukai kehadiran Si Hitam. Beberapa penduduk, terutama yang percaya pada tahayul, merasa bahwa kucing hitam adalah hewan yang membawa kutukan. Mereka sering membicarakan Arman di belakang punggungnya, mengatakan bahwa kecintaannya pada kucing hitam adalah hal yang aneh dan tidak wajar. Meski begitu, Arman tidak pernah peduli dengan omongan mereka. Ia tetap merawat Si Hitam dengan sepenuh hati, dan bahkan mulai mengadopsi lebih banyak kucing hitam dari berbagai tempat. Setelah beberapa tahun, jumlah kucing hitam di rumah Arman semakin bertambah banyak. Ia tidak hanya mengadopsi kucing-kucing yang terlantar, tetapi juga mulai membiarkan kucing-kucing tersebut. Untuk mengakomodasi jumlah mereka yang terus meningkat, Arman membangun sebuah peternakan kecil di belakang rumahnya. Peternakan itu dilengkapi dengan kandang-kandang yang bersih, tempat makan, dan ruang bermain untuk kucing-kucingnya. Setiap pagi, Arman akan menghabiskan waktu memberi makan kucing-kucingnya, membersihkan kandang, dan bermain dengan mereka. Kucing-kucing hitam itu menjadi bagian penting dari kehidupan Arman. Ia bahkan mempekerjakan 2 orang penjaga untuk membantu merawat mereka. Namun, peternakan ini juga semakin menarik perhatian warga desa. Ada yang menganggapnya sebagai hal yang positif, tetapi tidak sedikit pula yang merasa khawatir. Beberapa warga mulai berbisik-bisik bahwa peternakan itu adalah tempat yang angker, karena dihuni oleh begitu banyak kucing hitam. Apa tidak takut kucing-kucing itu membawa sial? Kata Bu Ningsih, salah satu tetangga Arman, kepada temannya suatu hari. Kucing hitam itu bukan sembarang hewan. Kalau sampai melompati jenazah, bisa hidup lagi, loh. Namun, Arman tidak pernah mempercayai tahayul semacam itu. Baginya, kucing hitam hanyalah hewan biasa yang layak mendapatkan kasih sayang seperti hewan lainnya. Ia bahkan merasa bahwa keberadaan kucing-kucing itu membawa kebahagiaan dan ketenangan dalam hidupnya. Hidup Arman yang tenang dan damai berubah drastis suatu hari ketika sebuah kecelakaan tragis terjadi. Hari itu, Arman sedang dalam perjalanan menuju kota untuk menghadiri pertemuan bisnis. Ia mengendarai mobil sport mewahnya, seperti biasa. Jalan menuju kota adalah jalan yang berliku,
dengan banyak tikungan tajam dan tepi jurang yang curam. Arman sudah terbiasa melewati jalan ini, sehingga ia merasa percaya diri saat mengemudi. Namun, di tengah perjalanan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Rem mobilnya tiba-tiba blong. Arman panik. Ia mencoba menginjak pedal rem berkali-kali, tetapi mobilnya tidak mau berhenti. Mobil itu melaju semakin kencang, dan Arman hanya bisa menggenggam kemudi dengan erat sambil berusaha menghindari tabrakan dengan kendaraan lain. Namun, usahanya sia-sia. Di salah satu tikungan tajam, mobilnya menabrak pagar pembatas jalan dan terjun ke jurang. Suara tabrakan itu terdengar hingga ke desa, membuat beberapa warga yang tinggal di dekat lokasi kejadian segera berlari ke arah suara tersebut. Mereka menemukan mobil Arman yang hancur di dasar jurang, dengan tubuh Arman yang tergeletak di dalamnya. Beberapa warga segera menghubungi pihak berwenang untuk mengevakuasi tubuhnya. Namun, ketika tubuh Arman berhasil diangkat ke atas, semua orang tahu bahwa ia telah meninggal dunia. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di tubuhnya. Berita kematian Arman segera menyebar ke seluruh desa. Warga yang mendengar kabar itu merasa sangat terkejut dan sedih. Meskipun Arman sering dianggap aneh karena hobinya, banyak yang diam-diam menghormatinya karena kebaikan hatinya. Ia dikenal sebagai pemuda yang sering membantu warga yang kesulitan, meskipun ia jarang membicarakan kebaikannya itu kepada orang lain. Jenazah Arman dibawa pulang ke rumahnya oleh warga yang membantu proses evakuasi. Suasana rumah yang biasanya penuh dengan suara kucing kini berubah menjadi sunyi dan penuh duka. Kucing-kucing peliharaan Arman, termasuk si hitam, tampak gelisah. Mereka berkerumun di sekitar jenazah Arman, seolah-olah tahu bahwa pemilik mereka telah tiada. Si hitam, yang biasanya ceria dan aktif, hanya duduk diam di dekat jenazah sambil menatapnya dengan tatapan sedih. Beberapa warga desa datang ke rumah Arman untuk takziah dan membantu persiapan pemakaman. Mereka memandikan jenazahnya, mengkafani, dan mempersiapkan segala sesuatu untuk sholat jenazah. Namun, di tengah suasana duka itu, beberapa warga tidak bisa menahan rasa takut mereka. Mereka berbisik-bisik tentang kemungkinan bahwa kucing-kucing hitam Arman akan membawa pertanda buruk. Hati-hati dengan kucing-kucing itu, dibisik seorang wanita kepada temannya. Kalau salah satu dari mereka melompati jenazah, bisa jadi masalah besar. Namun, warga yang lebih rasional mencoba menenangkan suasana. Sudahlah, jangan percaya hal-hal seperti itu, kata Pak Rahmat, tetua desa yang dihormati. Kita fokus saja pada pemakaman. Itu yang lebih penting. Ketika sore menjelang, rumah besar Arman semakin dipenuhi oleh warga yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Para tetua desa, pemuda, dan bahkan anak-anak turut hadir. Namun, suasana mencekam tetap terasa. Sebagian besar warga tidak bisa menghilangkan rasa takut mereka terhadap keberadaan puluhan kucing hitam yang berkerumun di sekitar rumah. Si hitam, kucing kesayangan Arman, menjadi perhatian utama. Kucing itu terus berjalan mondar-mandir di dekat jenazah Arman, mengeluarkan suara mengeong yang terdengar pilu. Beberapa kali ia mendekati tubuh Arman, tetapi warga segera mengusirnya dengan sapu atau kain. Jangan biarkan kucing itu terlalu dekat, seru Bu Ningsi dengan nada cemas. Kalau dia melompati jenazah, bisa terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Namun, si hitam tampak tidak peduli dengan perhatian orang-orang di sekitarnya. Ia terus mencoba mendekati jenazah Arman, seolah-olah ingin memastikan bahwa pemiliknya baik-baik saja. Beberapa warga yang melihat tingkah laku si hitam mulai merasa iba, tetapi rasa takut mereka terhadap tahayul lebih besar. Bahkan, beberapa anak kecil yang biasanya suka bermain dengan kucing-kucing Arman kini menjauh, memeluk erat orang tua mereka sambil mendengarkan bisikan-bisikan yang semakin menambah suasana tegang. Pak Rahmat, yang dikenal bijaksana dan tidak mudah percaya pada tahayul, mencoba menenangkan suasana. Sudahlah, biarkan kucing itu merasa dekat dengan pemiliknya untuk terakhir kalinya. Jangan terlalu percaya pada cerita-cerita lama yang belum tentu benar, katanya. Namun, tidak semua warga setuju, dan beberapa di antaranya tetap berjaga-jaga agar si hitam tidak melakukan hal yang mereka takutkan. Setelah semua persiapan selesai, waktu sholat jenazah pun tiba.
Jenazah Arman ditempatkan di atas papan kayu dengan kain kafan yang membalut tubuhnya. Di depan rumah, warga mulai berbaris untuk melaksanakan sholat jenazah yang dipimpin oleh Pak Ustaz Ridwan, imam desa. Suara takbir dan doa menggema, menciptakan suasana yang khusyuk namun penuh rasa duka. Para kucing hitam yang biasanya aktif bermain di sekitar halaman rumah kini hanya duduk diam di sudut-sudut ruangan, seolah mengerti bahwa pemilik mereka sedang dalam perjalanan menuju keabadian. Namun, di sela-sela prosesi itu, si hitam kembali membuat kegaduhan. Dengan langkah cepat dan lincah, ia melompat ke atas tubuh Arman. Gerakannya begitu tiba-tiba sehingga tidak ada seorang pun yang sempat menghentikannya. Seisi ruangan langsung gempar. Beberapa warga menjerit, sementara yang lainnya membeku di tempat, tidak tahu harus berbuat apa. Astagfirullah! Itu dia, kucingnya melompati jenazah, diteriak Bu Ningsih, yang langsung berlari keluar rumah sambil menutup wajahnya. Pak Ustaz Ridwan menghentikan doanya sementara waktu. Tenang, semuanya tenang, katanya, mencoba meredakan kepanikan. Namun, suasana sudah terlanjur kacau. Beberapa warga mengikuti Bu Ningsih keluar rumah dengan tergesa-gesa, sementara yang lain hanya bisa menatap dengan bingung. Di tengah kekacauan itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tubuh Arman, yang sebelumnya diam tak bergerak, tiba-tiba mulai menggeliat. Matanya perlahan terbuka, dan ia menarik napas panjang, seperti seseorang yang baru saja terbangun dari tidur panjang. Warga yang masih berada di dalam rumah langsung terdiam, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Beberapa di antaranya menggosok mata mereka, mengira bahwa ini hanyalah halusinasi. Arman, yang kini sudah sadar, perlahan bangkit dari tempatnya. Ia memandang sekeliling dengan tatapan bingung. "Di mana aku?" tanyanya dengan suara serak. "Apa yang terjadi?" Pak Rahmat, yang juga masih berada di sana, hanya bisa tertegun. "Nak Arman, kau hidup lagi?" tanyanya dengan nada yang penuh keheranan. Namun, sebelum Arman sempat menjawab, beberapa warga yang berada di dalam rumah langsung berteriak ketakutan. "Dia hidup lagi! Astagfirullah! Ini tidak mungkin!" teriak seorang lelaki tua, yang segera berlari keluar rumah. Teriakan itu memicu kepanikan baru di luar rumah. Warga yang mendengar kabar bahwa Arman hidup kembali mulai berlarian menjauh, sebagian besar karena takut. Mereka tidak tahu harus bereaksi seperti apa terhadap kejadian yang baru saja mereka saksikan. Arman, yang baru saja bangun dari kematiannya, hanya bisa duduk dengan tubuh yang masih lemah. Ia memegang kepalanya, mencoba mengingat apa yang telah terjadi. Hal terakhir yang ia ingat adalah mobilnya yang kehilangan kendali di jalan berliku. Setelah itu, semuanya menjadi gelap. Kini, ia mendapati dirinya berada di rumahnya, dikelilingi oleh orang-orang yang tampak ketakutan. Pak Rahmat, yang tetap berada di dekat Arman, mencoba menenangkan suasana. Ia mendekati pemuda itu dengan hati-hati, takut kalau ada sesuatu yang tidak wajar. "Nak Arman, tenang. Kau baru saja mengalami sesuatu yang luar biasa. Tapi, bagaimana ini bisa terjadi? Kau sudah dinyatakan meninggal," katanya pelan. Mendengar kata-kata itu, Arman terdiam. Ia menatap Pak Rahmat dengan tatapan kosong, lalu memandang ke arah si hitam yang duduk di sampingnya. Kucing itu menatap balik dengan mata kuningnya yang tajam, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. "Apakah ini semua karena kau, si hitam?" gumam Arman tanpa sadar. Namun, sebelum ada yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, suara riuh di luar rumah mulai terdengar semakin keras. Warga yang sebelumnya lari ketakutan kini kembali mendekati rumah Arman, tetapi mereka tetap menjaga jarak. Banyak di antara mereka yang masih ragu-ragu, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Di luar rumah, suasana semakin kacau. Warga yang menyaksikan kebangkitan Arman mulai berbisik-bisik, mencoba mencari penjelasan atas kejadian itu. Beberapa di antaranya bahkan mulai mengaitkan peristiwa tersebut dengan hal-hal gaib. "Ini pasti ada hubungannya dengan kucing hitam itu," kata salah seorang warga dengan nada penuh ketakutan. "Aku sudah bilang, kucing hitam itu membawa sial. Lihat, sekarang mayatnya hidup lagi."
Namun, tidak semua warga percaya pada tahayul tersebut. Beberapa orang, seperti Pak Rahmat, mencoba berpikir logis. Mungkin ini adalah keajaiban dari Tuhan, kata Pak Rahmat kepada warga lainnya. Kita tidak boleh langsung mengaitkan hal ini dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Mungkin ini adalah cara Tuhan menunjukkan kekuasaannya. Meski demikian, ketakutan warga tidak serta-merta hilang. Banyak yang mulai mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Apakah kita harus melaporkan ini ke pihak berwenang? Bagaimana kalau ini adalah tanda buruk bagi desa kita? Tanya seorang ibu kepada suaminya. Sementara itu, di dalam rumah, Arman mulai mencoba berdiri dengan bantuan Pak Rahmat. Tubuhnya masih terasa lemah, tetapi ia berhasil berdiri tegak. Ia memandang keluar jendela dan melihat kerumunan warga yang menatapnya dengan ekspresi campuran antara takut dan penasaran. Kenapa mereka semua terlihat seperti itu? Tanya Arman dengan nada bingung. Pak Rahmat hanya bisa menggelengkan kepala. Mungkin karena mereka tidak pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Nak Arman, kau baru saja diberi kesempatan kedua untuk hidup. Tapi sekarang, kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kerumunan warga di luar rumah Arman semakin membesar. Meskipun sebagian besar dari mereka masih menjaga jarak, rasa penasaran membuat beberapa orang memberanikan diri untuk mendekat. Namun, begitu mereka melihat Arman berdiri dengan tubuh yang sebelumnya sudah dinyatakan tak bernyawa, mereka langsung mundur dengan wajah ketakutan. Bisik-bisik pun semakin ramai terdengar. Ini bukan hal biasa, kata seorang lelaki tua, Pak Salim, yang dikenal sebagai penjaga tradisi dan kepercayaan lama di desa itu. Kucing hitam itu pasti membawa pengaruh buruk. Kalau dia hidup lagi setelah mati, siapa yang bisa menjamin kalau dia masih manusia biasa? Astagfirullah, jangan bicara seperti itu, Pak Salim, jawab Pak Rahmat yang keluar sesaat untuk menghadapi warga. Nah, Arman adalah manusia seperti kita semua. Jangan membuat kesimpulan yang tidak-tidak. Ini adalah kuasa Tuhan, bukan hal mistis. Namun, ucapan Pak Rahmat tidak cukup untuk meredakan ketakutan warga. Beberapa dari mereka tetap yakin bahwa kebangkitan Arman ada hubungannya dengan kucing hitam yang melompati tubuhnya. Bahkan, beberapa ibu-ibu sudah mulai berbisik untuk mengusulkan agar membersihkan rumah Arman dengan cara tradisional, seperti membakar dupa atau meminta bantuan dukun desa. Sementara itu, Arman yang berada di dalam rumah hanya bisa mendengar sebagian dari pembicaraan itu. Ia duduk di kursi dengan tubuh masih lemah, sementara si hitam tetap setia berada di kakinya. Kucing itu tampak tenang, seolah tidak peduli dengan kekacauan yang sedang terjadi. Namun, tatapan matanya yang tajam membuat Arman merasa bahwa kucing itu tahu sesuatu yang tidak ia ketahui. Malam itu, setelah kerumunan warga perlahan bubar, beberapa tokoh desa berkumpul di rumah Pak Rahmat untuk membahas apa yang telah terjadi. Mereka merasa bahwa kejadian ini terlalu besar untuk diabaikan begitu saja, tetapi mereka juga tidak ingin menyebarkan kepanikan lebih jauh. Di dalam ruang tamu yang sederhana, Pak Rahmat, Pak Salim, dan beberapa tetua desa lainnya duduk melingkar sambil berdiskusi dengan nada serius. Kita harus mengambil tindakan, kata Pak Salim dengan nada tegas. Kejadian ini tidak bisa dianggap biasa. Kalau kita biarkan, siapa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kucing hitam itu, aku yakin ada hubungannya dengan hal ini. Tapi, apa tindakan yang dimaksud, Pak Salim? Tanya Pak Rahmat dengan nada datar. Apakah kita ingin mengusir kucing-kucing itu? Mengusir Nak Arman? Atau malah memanggil dukun untuk hal yang belum kita pahami? Ini adalah nyawa manusia. Kita tidak bisa sembarangan mengambil keputusan. Pak Salim menghela napas berat. Bukan begitu maksudku. Tapi kita harus berhati-hati. Warga sudah mulai ketakutan. Kalau ini terus dibiarkan, bisa-bisa mereka kehilangan kepercayaan pada kita sebagai pemimpin desa. Diskusi berlanjut hingga larut malam. Sebagian besar dari mereka sepakat untuk mengawasi keadaan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Mereka juga memutuskan untuk meminta Arman datang ke masjid esok harinya untuk berbicara langsung dengan warga. Namun,
Di balik semua keputusan itu, satu pertanyaan besar tetap menggantung di benak mereka. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah dinyatakan meninggal bisa hidup kembali? Di rumahnya, Arman tidak bisa tidur. Tubuhnya masih terasa lemah, tetapi pikirannya dipenuhi oleh berbagai pertanyaan. Ia duduk di tepi tempat tidurnya sambil menatap keluar jendela. Di luar sana, bulan purnama bersinar terang, menerangi halaman rumahnya yang dipenuhi oleh bayangan kucing-kucing hitam yang sedang tidur atau berjalan pelan. Suasana yang biasanya membuatnya merasa nyaman kini terasa berbeda. Si hitam, seperti biasa, duduk di dekat Arman. Kucing itu mengeong pelan, seolah mencoba menenangkan pemiliknya. Namun, Arman merasa ada sesuatu yang aneh pada kucing itu. Tatapan matanya begitu dalam, seakan-akan menyimpan rahasia besar yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. "Apakah semua ini karena kau, hitam?" Igumam Arman sambil mengelus kepala kucing itu. "Apa yang sebenarnya terjadi pada diriku? Aku seharusnya mati. Tapi sekarang aku di sini, hidup kembali. Kenapa?" Si hitam hanya mengeong pelan sebagai jawaban. Arman menghela napas panjang. Ia tidak tahu harus mencari jawaban kemana. Satu-satunya yang ia tahu adalah bahwa hidupnya telah berubah selamanya sejak kejadian itu. Keesokan harinya, sesuai dengan keputusan para tetua desa, Arman diminta untuk datang ke masjid untuk berbicara dengan warga. Meski tubuhnya masih lemah, ia memutuskan untuk memenuhi permintaan itu. Ia merasa bahwa ini adalah tanggung jawabnya sebagai bagian dari komunitas desa. Namun, begitu ia melangkah keluar rumah, suasana langsung berubah. Warga yang melihatnya berjalan di sepanjang jalan desa berbisik-bisik sambil menatapnya dengan tatapan penuh rasa takut dan curiga. "Dia terlihat seperti manusia biasa," bisik seorang ibu kepada temannya. "Tapi bagaimana kita tahu kalau dia benar-benar Arman? Bagaimana kalau dia sesuatu yang lain?" Setibanya di masjid, Arman disambut oleh Pak Rahmat dan beberapa tokoh desa lainnya. Mereka memintanya untuk duduk di depan, sementara warga berkumpul di sekeliling. Suasana begitu tegang sehingga suara napas orang-orang pun terdengar jelas. Pak Rahmat memulai pertemuan dengan nada tenang. "Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di sini untuk memahami apa yang telah terjadi. Nak Arman, yang telah dinyatakan meninggal, kini hidup kembali di hadapan kita. Ini adalah hal yang tidak biasa, tetapi kita tidak boleh langsung menganggapnya sebagai sesuatu yang buruk. Mari kita dengarkan penjelasan dari Nak Arman sendiri." Arman mengangguk pelan. Dengan suara yang masih lemah, ia mulai menceritakan apa yang ia ingat. Namun, ceritanya tidak memberikan banyak jawaban. Ia hanya bisa menjelaskan bahwa ia mengalami kecelakaan, lalu semuanya menjadi gelap, hingga ia terbangun di rumahnya. Ia juga mengakui bahwa ia tidak memahami bagaimana ia bisa hidup kembali. Setelah mendengar penjelasan Arman, suasana di masjid tetap tegang. Beberapa warga merasa bahwa cerita itu tidak masuk akal dan mulai melontarkan pertanyaan yang bernada menyudutkan. "Apakah kau benar-benar Arman, atau ada sesuatu yang merasuki tubuhmu?" ditanya seorang lelaki dengan nada tajam. "Bagaimana kita tahu bahwa kau tidak membawa kutukan ke desa ini?" Arman hanya bisa menunduk. Ia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Pak Rahmat segera angkat bicara untuk meredakan situasi. "Saudara-saudara, kita tidak boleh berprasangka buruk tanpa bukti. Nak Arman adalah bagian dari desa kita, dan kita harus mendukungnya, bukan menghakiminya." Meskipun Pak Rahmat mencoba menenangkan suasana, tidak semua warga setuju. Beberapa dari mereka tetap yakin bahwa kebangkitan Arman ada hubungannya dengan kucing hitam yang melompati tubuhnya. Namun, pada akhirnya, semua sepakat untuk tidak mengambil tindakan drastis. Mereka memutuskan untuk mengawasi keadaan selama beberapa minggu ke depan, sambil berdoa agar kejadian ini tidak membawa dampak buruk bagi desa mereka. Sementara itu, Arman kembali ke rumahnya dengan perasaan campur aduk. Ia merasa lega karena warga tidak langsung mengusirnya, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan rasa takut dan curiga yang masih terlihat di mata mereka. Di rumah, si hitam menyambutnya seperti biasa, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Arman duduk di halaman rumahnya sambil memandang ke arah peternakan kucing hitamnya.
Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Namun, di balik semua ketidakpastian itu, ia merasa bahwa ada alasan mengapa ia diberikan kesempatan kedua untuk hidup. Ia hanya belum tahu apa alasan itu. Malam itu, setelah pertemuan di masjid, suasana desa tetap terasa mencekam. Warga yang semula penasaran kini lebih memilih untuk mengunci pintu rumah mereka lebih awal. Beberapa bahkan menyalakan dupa atau membaca doa di sudut-sudut rumah, berharap kejadian aneh ini tidak membawa malapetaka bagi desa. Dari luar rumah Arman, suara kucing-kucing hitam terdengar mengeong pelan, menciptakan suasana yang semakin menyeramkan bagi sebagian warga yang masih percaya pada hal-hal mistis. Di dalam rumahnya, Arman duduk di ruang tamu dengan pikiran yang tidak tenang. Ia merasa bingung dengan bagaimana hidupnya berubah dalam waktu singkat. Tubuhnya masih terasa lemah, tetapi yang lebih mengganggunya adalah tatapan curiga dari orang-orang yang dulu menghormatinya. Ia merenung, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini benar-benar sebuah keajaiban? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi? Si hitam, yang selalu setia berada di sisinya, duduk di pangkuannya sambil mengeong pelan. Arman mengelus kepala kucing itu dengan lembut. Apa sebenarnya yang terjadi, Hitam? Apakah ini semua ada hubungannya denganmu? Igumamnya. Tiba-tiba, bayangan samar-samar dari kejadian kecelakaan itu kembali muncul di benaknya. Ia mengingat suara rem mobil yang blong, jeritan hatinya saat mobilnya meluncur ke jurang, dan kemudian keheningan yang luar biasa. Namun, setelah itu, yang ia ingat hanyalah kegelapan. Tidak ada cahaya, tidak ada suara, hanya kekosongan. Dan ketika ia terbangun, ia sudah berada di rumah, dikelilingi oleh orang-orang yang ketakutan. Aku harus mencari tahu, ujar Arman pelan. Ia tahu bahwa jawaban atas semua pertanyaannya tidak akan datang begitu saja. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan, tetapi ia belum tahu apa itu. Sementara itu, di salah satu rumah warga, beberapa penduduk desa berkumpul diam-diam untuk membahas apa yang mereka anggap sebagai ancaman bagi desa. Dipimpin oleh Pak Salim, mereka mulai merencanakan langkah-langkah untuk mengamankan desa dari apapun yang mungkin terjadi akibat kebangkitan Arman. Kita tidak bisa hanya duduk diam, kata Pak Salim dengan nada serius. Aku yakin ini bukan hal yang wajar. Kucing hitam itu pasti menjadi penyebab semua ini. Mereka membawa energi buruk ke desa kita. Tapi bagaimana caranya kita menghadapi ini? Tanya seorang lelaki muda. Arman bukan orang jahat. Dan kucing-kucing itu ya, mereka hanya binatang. Apa kita benar-benar yakin ini ada hubungannya dengan mereka? Pak Salim menggelengkan kepala. Kita tidak bisa mengambil risiko. Kita harus segera melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Kalau perlu, kita harus memanggil seseorang yang paham soal hal-hal gaib. Malam itu, rencana mulai disusun. Beberapa warga setuju untuk memanggil seorang dukun dari desa sebelah yang dikenal mampu membersihkan energi-energi buruk. Namun, tidak semua warga setuju dengan rencana ini. Beberapa dari mereka, termasuk Pak Rahmat, memilih untuk tetap percaya bahwa semuanya adalah kehendak Tuhan dan tidak ada hubungannya dengan hal-hal mistis. Namun, rencana itu tetap berjalan. Mereka memutuskan untuk memanggil sang dukun keesokan harinya, tanpa sepengetahuan Arman. Malam itu, Arman akhirnya berhasil tertidur, meskipun pikirannya masih dipenuhi oleh berbagai pertanyaan. Namun, tidurnya tidak tenang. Ia mengalami mimpi aneh yang terasa begitu nyata. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah sebuah padang luas yang gelap, hanya diterangi oleh cahaya bulan. Di sekelilingnya, puluhan kucing hitam duduk diam, menatapnya dengan mata yang bercahaya. Dari kerumunan kucing itu, si hitam muncul dan berjalan mendekatinya. Namun, kali ini, si hitam terlihat berbeda. Ukurannya jauh lebih besar dari biasanya, dan matanya bersinar seperti dua bola api kecil. Kucing itu mendekatinya, lalu berbicara dengan suara yang dalam dan menggema. Kau telah diberi kesempatan kedua, Arman. Namun, kesempatan ini datang dengan tanggung jawab besar. Kau harus melindungi mereka yang telah mempercayaimu, kata si hitam dalam mimpi itu.
Arman tertegun. "Apa maksudmu?" "Aku tidak mengerti." Namun, sebelum si hitam sempat menjawab, suara-suara dari kejauhan mulai terdengar. Suara itu terdengar seperti teriakan dan bunyi langkah kaki yang mendekat. Arman menoleh ke arah suara itu dan melihat sekelompok orang yang membawa obor dan senjata. Mereka mendekat dengan wajah penuh amarah, seolah hendak menyerangnya. Ia mencoba berlari, tetapi kakinya terasa berat. Kucing-kucing hitam di sekitarnya mulai mengeong keras, menciptakan suara yang memekakan telinga. Arman merasa semakin tertekan, hingga akhirnya ia terbangun dengan napas terengah-engah. Keesokan harinya, desa kembali dipenuhi oleh kegaduhan. Sang dukun, yang diketahui bernama Ki Jaya, tiba di desa dengan pakaian serba hitam dan membawa tas yang penuh dengan benda-benda aneh. Kedatangannya disambut dengan campuran rasa takut dan harapan oleh warga. Sebagian besar dari mereka percaya bahwa Ki Jaya dapat membantu mereka membersihkan desa dari energi buruk yang mereka yakini berasal dari kucing hitam Arman. Ki Jaya langsung dibawa ke rumah Pak Salim, di mana ia mendengarkan cerita tentang kebangkitan Arman dan kucing hitam yang melompati jenazahnya. Setelah mendengar cerita itu, Ki Jaya hanya tersenyum tipis. "Apa yang kalian ceritakan ini bukan hal baru. Aku pernah mendengar kisah serupa. Kucing hitam memang sering dikaitkan dengan dunia gaib. Tapi aku harus melihat sendiri sebelum aku bisa memastikan apa yang terjadi," katanya. Tanpa membuang waktu, Ki Jaya memutuskan untuk pergi ke rumah Arman. Beberapa warga ikut menemaninya, meskipun mereka menjaga jarak karena takut dengan apa yang mungkin terjadi. Di depan rumah Arman, Ki Jaya berhenti sejenak. Ia menatap peternakan kucing hitam di belakang rumah itu, lalu mengangguk pelan. "Ada sesuatu di tempat ini," katanya. "Aku bisa merasakannya. Energi yang tidak biasa." Arman yang sedang duduk di halaman rumahnya bersama si hitam langsung terkejut melihat kerumunan warga yang datang bersama seorang pria asing. Ia berdiri perlahan, meskipun tubuhnya masih terasa lemah, dan mencoba menyapa mereka. "Ada apa? Kenapa kalian datang ke sini?" tanyanya dengan nada bingung. Pak Salim maju ke depan dan berbicara dengan nada serius. "Nak Arman, kami datang ke sini untuk memastikan keselamatan desa. Setelah kejadian itu, kami merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dan kami memutuskan untuk meminta bantuan Ki Jaya untuk memeriksa rumahmu." Arman terdiam sejenak. Ia merasa tersinggung, tetapi ia juga tahu bahwa warga tidak akan mendengarkannya jika ia mencoba membela diri. "Aku tidak pernah melakukan apapun yang membahayakan desa ini. Kucing-kucingku juga tidak bersalah. Tapi jika kalian ingin memeriksa, silakan," katanya dengan nada tegas. Ki Jaya melangkah maju, menatap Arman dengan tatapan tajam. "Kau adalah orang yang istimewa, Nak Arman. Kau telah melampaui batas antara dunia hidup dan mati. Tapi aku harus memastikan bahwa apa yang membawamu kembali tidak membawa dampak buruk bagi dunia ini." Arman menatap Ki Jaya dengan penuh rasa penasaran. "Kalau begitu, lakukanlah. Aku juga ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi padaku." Ki Jaya memulai apa yang disebutnya sebagai pemeriksaan energi di rumah Arman. Ia membawa beberapa benda ritual seperti dupa, kain putih, dan sebuah lonceng kecil yang terus ia bunyikan saat berjalan mengelilingi rumah. Warga yang mengiringinya berdiri di kejauhan, memandang dengan penuh rasa ingin tahu dan takut. Arman, yang masih merasa tidak nyaman dengan situasi ini, hanya diam sambil memperhatikan. Si hitam, yang biasanya tenang, tiba-tiba menunjukkan perilaku aneh. Kucing itu mengeong keras dan berjalan bolak-balik di sekitar Arman, seolah-olah mencoba melindunginya. Ki Jaya memperhatikan perilaku si hitam dengan penuh perhatian. "Kucing ini dia bukan kucing biasa," gumamnya pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Setelah selesai mengelilingi rumah, Ki Jaya kembali ke halaman depan. Ia menatap Arman dengan pandangan serius. "Aku sudah melihat semuanya," katanya. "Energi di rumah ini memang tidak biasa, tetapi aku tidak merasakan ada hal buruk. Justru, aku merasakan sesuatu yang melindungi." Warga yang mendengar itu tampak bingung. "Apa maksudnya?"
Ki? Tanya Pak Salim dengan nada penuh penasaran. Ki Jaya menghela napas panjang. Kucing ini, katanya sambil menunjuk ke arah si hitam, bukan sekadar hewan peliharaan. Ada sesuatu yang istimewa tentangnya. Aku tidak tahu apakah ini takdir atau kebetulan, tetapi kucing ini telah menjadi perantara antara dunia manusia dan dunia yang tak terlihat. Dan karena itu, Arman diberi kesempatan kedua untuk hidup. Mendengar penjelasan Ki Jaya, warga mulai berbisik-bisik. Beberapa dari mereka tampak masih tidak percaya, sementara yang lainnya mulai merasa lega. Namun, Pak Salim tidak puas dengan jawaban itu. Apa maksudmu, Ki? Apa ini berarti kucing itu memiliki kekuatan gaib? Bukankah itu berbahaya? Ki Jaya menggelengkan kepala. Tidak. Ini bukan tentang bahaya atau kutukan. Kucing hitam ini bukan pembawa sial seperti yang kalian pikirkan. Sebaliknya, ia adalah simbol perlindungan dan keberuntungan. Di banyak budaya, kucing hitam sering disalahpahami. Namun, di sini, kita melihat bukti bahwa kucing ini telah menyelamatkan tuannya. Arman yang mendengar itu merasa campur aduk. Ia menatap si hitam yang duduk di kakinya, tampak tenang seperti biasa. Jadi kau yang menyelamatkanku, gumamnya. Si hitam mengeong pelan, seolah-olah mengiyakan. Ki Jaya melanjutkan, Arman, kau diberi kesempatan kedua untuk hidup bukan tanpa alasan. Hidupmu yang sebelumnya mungkin sudah cukup baik, tetapi sekarang kau memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Kau harus melindungi apa yang telah melindungimu. Kau harus menggunakan hidupmu untuk membantu orang lain dan menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Setelah mendengar penjelasan Ki Jaya, perlahan-lahan warga desa mulai merasa lega. Ketakutan mereka terhadap kucing hitam mulai memudar, digantikan oleh rasa ingin tahu yang baru. Beberapa dari mereka bahkan mulai melihat si hitam dengan pandangan berbeda. Mereka yang sebelumnya percaya bahwa kucing hitam adalah pembawa sial kini mulai mempertanyakan keyakinan mereka. Pak Rahmat, yang sejak awal mencoba membawa logika dalam situasi ini, mengangguk pelan. Aku selalu yakin bahwa ini adalah kuasa Tuhan. Kucing ini mungkin hanyalah alat yang digunakan untuk menunjukkan kepada kita bahwa hidup ini penuh dengan keajaiban yang tidak bisa kita pahami sepenuhnya. Namun, tidak semua warga bisa menerima perubahan ini dengan mudah. Pak Salim, meskipun tidak lagi menyalahkan Arman atau kucing-kucingnya, tetap memilih untuk menjaga jarak. Ia masih merasa bahwa kejadian ini terlalu aneh untuk diterima sepenuhnya. Arman, di sisi lain, merasa lega. Meskipun ia belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi, ia merasa bahwa beban berat yang ia rasakan sejak kebangkitannya mulai menghilang. Ia tahu bahwa hidupnya kini memiliki tujuan baru, meskipun ia belum tahu apa bentuknya. Beberapa hari setelah kejadian itu, kehidupan di Desa Tanjung Harapan kembali normal. Meskipun cerita tentang kebangkitan Arman masih sering menjadi bahan pembicaraan di warung kopi dan pertemuan warga. Arman sendiri mulai menjalani hidupnya dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi hanya fokus pada dirinya sendiri dan kucing-kucingnya. Kini, ia mulai aktif membantu warga desa dengan lebih terbuka. Ia menggunakan kekayaannya untuk memperbaiki fasilitas desa, seperti membangun jalan baru dan memperbaiki masjid. Ia juga mulai mengadakan program adopsi untuk kucing-kucing hitamnya, dengan tujuan menghilangkan stigma negatif terhadap mereka. Banyak warga yang awalnya ragu untuk menerima kucing hitam kini mulai terbuka, bahkan beberapa anak-anak desa terlihat senang bermain dengan kucing-kucing itu. Si hitam tetap menjadi teman setia Arman. Kucing itu kini dianggap sebagai simbol keberuntungan dan perlindungan di desa. Bahkan, beberapa warga mulai percaya bahwa Desa Tanjung Harapan diberkati karena keberadaan kucing-kucing hitam itu. Di suatu malam yang tenang, Arman duduk di halaman rumahnya sambil memandangi bintang-bintang. Si hitam duduk di pangkuannya, seperti biasa. Arman merenungkan semua yang telah terjadi. Ia menyadari bahwa hidupnya yang kedua ini adalah sebuah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus berbuat baik, tidak hanya untuk manusia, tetapi juga untuk makhluk-makhluk lain yang sering diabaikan atau disalahpahami. Terima kasih, hitam, bisik Arman sambil mengelus kepala kucing itu.
Kau telah memberiku kesempatan untuk melihat dunia ini dengan cara yang berbeda. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi aku tahu bahwa aku tidak akan menyia-nyiakan hidup ini lagi." Si hitam mengeong pelan, seolah mengerti apa yang dikatakan oleh Arman. Kucing itu menatap Arman dengan mata kuningnya yang tajam, sebelum akhirnya melompat turun dari pangkuannya dan berjalan pelan ke arah peternakan kucing hitam di belakang rumah. Malam itu, Arman merasa damai. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi, tetapi ia juga tahu bahwa ia telah menemukan tujuan baru. Dan di bawah sinar bintang-bintang di langit desa Tanjung Harapan, ia berjanji untuk menjalani hidupnya dengan penuh makna, untuk menghormati kesempatan kedua yang telah diberikan kepadanya.